Selamat pagi, kita mengawali hari ini kembali di hari Kamis tanggal 25 November 2021. Semoga di hari-hari terakhir di bulan November kita senantiasa merasakan kasih Tuhan. Dan semoga di hari-hari terakhir di bulan ini kita juga sudah mulai bisa menghitung. Semoga ada banyak berkat yang kita bisa terima dan kita rasakan di sepanjang bulan November. Semoga kita juga punya banyak pengalaman indah di saat kita berbagi kasih dengan sesama kita. Selamat untuk Anda juga yang hari ini merayakan hari yang spesial. Mungkin hari ulang tahun Anda, hari ulang tahun perkawinan, mungkin juga perayaan-perayaan di dalam keluarga Anda, atau mungkin juga perayaan-perayaan yang lain yang sifatnya adalah sukacita. Selamat untuk Anda semua. Dan kembali di hari ini, hari Kamis tanggal 25 November 2021, kita akan membaca dan merenungkan dari bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita kembali lagi diajak untuk merenungkan tentang makna sebuah cinta, makna kasih, di mana di dalam mencintai dan mengasihi ternyata tidak selamanya indah, ternyata tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak selamanya perjalanan cinta yang diawali entah itu oleh seseorang di dalam mencintai satu hal atau seseorang, atau mungkin di dalam cinta sepasang kekasih atau mungkin suami istri, atau cinta di dalam sesuatu yang lebih umum, lebih besar. Ternyata kita diajak untuk sadar bahwa tidak selamanya kasih itu akan berjalan dengan mulus. Tidak selamanya cinta dan kasih itu akan diwarnai dengan bunga-bunga yang indah. Tidak juga diwarnai dengan musim semi yang dimana-mana kelihatannya hijau, segar, lambang kehidupan gitu ya. Tetapi mungkin di dalam mencintai dan mengasihi, kita juga akan bertemu dengan kekecewaan, bertemu dengan duka, bertemu dengan kesedihan. Tidak selalu bunga-bunga yang kita temui. Mungkin kita juga akan berjumpa dengan semak duri. Tidak selalu kita akan berjumpa dengan sesuatu yang hijau dan segar. Mungkin kita juga akan bertemu dengan kegersangan di dalam perjalanan cinta kita.
Hari ini, Yesus di dalam perjalanan mencintai Yerusalem juga ternyata tidak selamanya mulus, tidak selamanya indah, tidak selamanya baik, tidak selamanya diwarnai dengan bunga-bunga perjumpaan antara Yesus dengan kota Yerusalem, atau lebih khusus orang-orang yang ada di sana. Yesus tahu bahwa kota yang dicintainya nanti akan mengalami sesuatu yang teramat buruk. Yesus tahu bahwa kota yang dikasihinya nanti akan bertemu dengan sesuatu yang mungkin tidak seindah saat itu. Akan bertemu dengan kehancuran, bertemu dengan kedukaan, bertemu dengan tangisan, bertemu dengan kecemasan dan ketakutan. Tetapi Yesus mencoba untuk tetap ada di sana. Dia tahu bahwa kota ini akan mengalami itu semua. Tetapi bukan berarti bahwa cintanya akan luntur bagi orang-orang di Yerusalem. Yesus justru akan semakin mencintai kota ini, walaupun ada banyak orang yang tidak suka dengan dirinya. Ada banyak orang yang menolaknya. Ada banyak orang yang menjadikan Yesus sebagai ancaman dan saingan. Tapi itu bukan alasan bagi Yesus untuk meninggalkan orang-orang di kota ini. Kita pun juga mungkin akan mengalami situasi ini. Mengalami kegersangan di dalam mencintai. Mengalami duka di dalam mencintai. Tetapi justru di saat kita setia untuk selalu mencintai, disitulah nilai cinta akan semakin luhur dan semakin agung. Sekali lagi, selamat mencintai dan selamat mewujudkan cinta hari ini kepada siapapun yang kita jumpai. Secara khusus kepada orang-orang terdekat yang ada bersama dengan kita. Entah itu keluarga, rekan bekerja, teman, atau siapapun yang kita jumpai. Semoga kita mampu mencintai tanpa syarat dan mewujudkan cinta itu dalam ketulusan hati, supaya cinta itu menjadi luhur di dalam hati kita. Selamat pagi, selamat mengasihi dan selamat merasakan cinta Tuhan, dan semanggi, semangat pagi hari ini.